Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan Pak Nazal. Untuk anak-anak, semoga masih belajar dan sangat menyenangkan, walaupun pembelajaran daring di rumah. Ini Pak Nazal akan membahas tentang kelas 4, tema 6, subtema 2 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di sini Pak Nazal akan memberikan ulasan video mengenai metamorfosis ataupun juga siklus hidup atau daur hidup, dan semuanya nanti diharapkan kalian tetap menyimak video pembelajaran yang Pak Nazal buatkan sehingga kalian bisa belajar dengan mudah dan bisa diresum atau dirangkum di rumah. Untuk yang pertama, ini kalian bisa melihat beberapa animasi atau foto-foto binatang yang tidak asing lagi bagi kalian, ya. Itu ada katak, lalu ada kecebong atau berudu. Nanti Pak Nazal jelaskan ya satu persatu. Nah, ini untuk animasinya ya. Jadi katak itu dulunya sebelumnya ada ekornya juga ya. Nah, ini juga ada beberapa gambar yaitu kupu-kupu, dan kalian perlu ketahui kupu-kupu yang bagus dan cantik ini sebenarnya juga adalah hewan yang kalian takuti mungkin, yaitu ulat ya. Ulat ini menjadi bentuk yang bagus seperti yang ada di gambar yang Pak Nazal berikan ini ya. Untuk selanjutnya langsung saja menuju ke materi pelajaran, yaitu siklus hidup makhluk hidup. Untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tema 6 perlu disiapkan untuk anak-anak untuk bukunya untuk meresum atau merangkum ya. Untuk penjelasannya, siklus hidup makhluk hidup, sebelumnya ini Pak Nazal berikan untuk pembahasan materinya. Yang pertama adalah daur hidup atau siklus hidup hewan. Yang kedua daur hidup dari tumbuh-tumbuhan. Untuk pelestariannya ini sengaja tidak Pak Nazal ulas karena dari video sebelumnya sudah ada untuk pelestarian hewan dan tumbuhan ya. Ini Pak Nazal buatkan untuk yang pembahasan materi 1 dan 2 saja mengenai daur hidup hewan dan tumbuhan. Untuk selanjutnya perlu diketahui daur hidup hewan itu dibagi menjadi 2, yaitu nanti ada metamorfosis dan tidak metamorfosis ya. Untuk daur hidup sendiri adalah apa sih daur hidup? Daur hidup adalah tahapan perubahan yang dialami oleh makhluk hidup, itu disebut dengan daur hidup. Itu ada 2, metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Untuk metamorfosis itu apa? Metamorfosis adalah tahapan perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak dari menetas sampai dewasa, itu namanya metamorfosis. Ini Pak Nazal berikan untuk contoh hewan yang tidak atau tanpa metamorfosis. Berarti hewan tersebut tidak mengalami perubahan yang berbeda dari menetas sampai dengan dewasa. Seperti itu contohnya ada ayam, terus anjing, lalu kambing, burung, dan ikan. Itu hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi setelah menetas atau beranak itu tidak mengalami perubahan. Saya ambilkan contoh dari
yang berbentuk ayam ya. Dari ayam, nah ini metamorfosisnya tidak mengalami metamorfosis ayam karena dari ayam terus bertelur ya, ayam bertelur terus lalu dierami selama 21 hari lalu menetas keluar anak ya, menetas. Ini masih ayamnya masih kecil, jadi bulu-bulunya masih lembut. Setelah itu berkembang menjadi ayam muda yang bulunya sudah mulai agak kasar, agak keras. Setelah itu menjadi ayam dewasa. Nah, di sini tidak mengalami metamorfosis ya. Jadi bentuknya tetap sama. Tidak ada perubahan yang sangat berbeda. Itu contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis ya, dari ayam seperti itu contohnya. Untuk selanjutnya daur hidup yang bermetamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk metamorfosis sempurna itu adalah bentuk tubuh atau perubahan bentuk tubuh hewan saat lahir itu sangat berbeda dengan yang dewasa. Jadi bentuknya nanti berubah-ubah ya. Itu metamorfosis yang sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna apa? Metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh hewan saat lahir sampai dewasa itu tidak terlalu berbeda. Jadi untuk yang sempurna tadi sangat berbeda, dari bentuk lahir atau menetasnya sampai dewasa itu berbeda banget. Tapi untuk metamorfosis yang tidak sempurna itu tidak terlalu berbeda ya, tidak terlalu mencolok ya. Di sini Pak Nazal akan memberikan contoh ya, untuk contoh hewan-hewan metamorfosis sempurna. Contohnya di situ ada gambar kupu-kupu, lalu lalat, lalu juga nyamuk. Itu contoh hewan-hewan yang metamorfosisnya sempurna. Ini Pak Nazal jelaskan dari 3 hewan itu salah satunya saja ya. Pak Nazal jelaskan ya, salah satunya adalah kupu-kupu. Di situ kupu-kupu bertelur. Nah, bertelurnya kupu-kupu itu ada tempatnya, yaitu biasanya di daun ya. Kenapa kok tidak di batang atau di ranting atau di bebatuan? Kenapa? Karena untuk telurnya ini nanti kan menetas. Jadi dari kupu-kupu bertelur, dari telur ini menetas menjadi ulat atau larva ya. Nah, ulat ini kan juga perlu makanan, makanya telur ini letaknya ada di daun ya, supaya untuk memudahkan ulat tersebut untuk mencari makan. Nah, setelah larva atau ulat ini menuju ke langkah selanjutnya, yaitu kepompong dalam tahap kepompong atau pupa. Di tahap pupa atau kepompong ini sebelumnya ulat ini makan yang banyak ya, dia cari makan di daun-daun. Setelah itu membentuk kepompong. Nah ini dari kepompong atau pupa menjadi kupu-kupu. Jadi dari kepompong ini nanti akan berubah lagi wujudnya menjadi kupu-kupu atau imago. Imago adalah hewan bentuk sudah dewasa, itu namanya imago. Ini Pak Nazal berikan animasinya. Saya ulas lagi. Dari kupu-kupu bertelur, dari telur menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu lagi atau imago. Di sini ada imago, ada larva, ada pupa.
Ini nanti ada penjelasan di akhir video. Jadi tolong anak-anak kalian simak terus ya untuk videonya sehingga nanti bisa merangkum apa itu larva, apa itu pupa, apa itu imago, nanti ada di belakang. Untuk hewan yang metamorfosis tidak sempurna, itu ada contohnya. Pak Nazal berikan animasinya. Yang pertama itu ada yang berbentuk capung, lalu kecoa, lalu belalang. Nah, ini ada beberapa contoh, 3 contoh hewan yang metamorfosis tidak sempurna. Ini saya ulas salah satu dari hewan tersebut, yaitu yang belalang ya. Nanti biar kalian tahu. Untuk belalang itu bertelur. Dari belalang ini menjadi bertelur dulu. Bentar. Nah, dari belalang ini bertelur. Dari bertelur menetas ini menjadi belalang kecil atau yang masih belum muda ya, masih kecil, baru menetas, itu namanya nimfa. Ya. Dari nimfa ini belum ada sayapnya. Setelah itu menjadi belalang muda. Dari belalang muda itu sudah keluar sayapnya. Dari situ menjadi belalang dewasa atau disebut dengan imago. Nanti untuk penjelasan ada di belakang ya, semua imago, dan selanjutnya itu banyak nanti di belakang. Untuk selanjutnya daur hidup pada tumbuhan. Tadi pada hewan sudah, sekarang pada tumbuhan. Dari tumbuhan awalnya dari biji. Dari biji menjadi kecambah, dari kecambah menjadi tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan itu ada daunnya. Dari daun-daun itu nanti berfotosintesis membuat makanan, sehingga daun-daun itu tumbuhan tersebut bisa menjadi besar ya. Nah, dari besar itu menghasilkan biji. Nah, dari biji itu nanti ya berputar lagi seperti itu ya, menjadi kecambah dan selanjutnya. Nah, di situ sudah Pak Nazal jelaskan. Sekarang untuk istilah-istilah yang dari penjelasan sebelumnya tadi akan Pak Nazal rangkumkan untuk kalian, untuk anak-anak bisa menulis di buku tulis kalian masing-masing. Untuk yang pertama yaitu larva. Larva adalah tahap pertama atau fase pertama seekor hewan pada saat baru menetas. Setelah menetas itu nanti akan berbentuk larva ya. Seperti pada kupu-kupu itu berbentuk larva. Larvanya itu seperti apa ya? Ulat itu larvanya. Untuk selanjutnya nimfa. Nimfa ini pada metamorfosis tidak sempurna. Jadi setelah telur akan menetas menjadi hewan kecil yang disebut nimfa. Untuk pupa atau disebut juga kepompong, di mana pada fase pupa ini hewan sedang berpuasa ya. Di situ akan membungkus dirinya penuh sehingga di situ tidak perlu makan minum, sehingga di situ dinamakan dengan fase puasa. Untuk selanjutnya imago. Imago yaitu hewan yang sudah dewasa atau sudah besar atau sudah bisa berproduktif, itu namanya imago. Demikian ulasan dari Pak Nazal. Jika belum paham nanti bisa diulang kembali untuk videonya sehingga kalian akan lebih paham di materi pembelajaran Pak Nazal. Terima kasih untuk semua anak-anak yang tetap belajar dengan semangat walaupun dengan sistem pembelajaran daring. Ini Pak Nazal buatkan video dengan harapan kalian lebih mudah dalam belajar di rumah. Terima kasih. Itu saja Pak Nazal yang bisa sampaikan kepada kalian. Jaga kesehatan kalian masing-masing di rumah. Akhir kata, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.